Ayo what's up gengs? Gimana kabar kalian? Nah, kembali lagi guys ya. Kita bermain Minecraft Survival episode keempat. Nah, apakah ada yang udah menunggu kelanjutan dari episode sebelumnya guys? Nah, sebelum kita lanjut ke episode keempat, pastikan kalian sudah nonton episode yang sebelumnya guys ya, agar kalian tahu gimana perjalanan gua sampai membentuk desa ini guys. Ya, belum jadi desa sih, masih dikit, tapi bakalan kita buat desa nanti guys ya. Nah, jika belum, gua akan taruh videonya di pojok kanan atas guys ya. Oke, di episode keempat ini gua akan membuat rumah yang akan gua gunakan sebagai penyimpanan batu dan segala jenis kayu guys ya. Dan kita akan mencari 3 jenis binatang guys untuk meramaikan desa kita nanti ini guys. Nah, yang dimana desa ini akan kita buat banyak penduduk dan rumah-rumah guys ya. Dan nanti akan kita buatkan jembatan ke tengah laut guys. Dan juga kita akan buatkan rumah nelayan yang akan mengambang di atas laut guys. Wah, perjalanan kita masih jauh juga guys ya. Makanya buruan subscribe channel ini guys, agar kalian mengikuti semua ceritanya. Nah, daripada penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita masuk ke episode keempat. Nah, saat sebelum gua membuat rumah, gua banyak mendapatkan pantangan guys. Dari diserang banyak zombie dan gua melihat si hitam cepat, dan di saat gua mendekati dia selalu menghilang guys. Dan gua juga diserang laba-laba raksasa juga guys. Anak kecil, pulang saja. Nah, selain mob, gua juga diserang oleh beberapa sekelompok bersenjata guys. Ternyata Minecraft ini ada tukang begalnya juga guys ya. Nah, dikarenakan jumlahnya yang lebih banyak, gua pun masuk ke kamar guys dan melawannya melalui lubang jendela yang belum diisi kaca. Tapi namanya dikeroyok guys ya, gua pasti kalah dan gua memilih ke ruang bawah tanah untuk menambahkan nyawa gua dulu guys ya. Nah, di saat gua merasa mereka udah pergi, gua pun keluar rumah, tapi mereka masih di sini guys, dan dengan terpaksa gua harus membuat dia tertidur guys. Pak RT tolong Pak RT, gua tobat mau sembahyang, ampun. Anak kecil, pulang saja. Dan setelah itu, di saat gua ingin masuk ke rumah, gua melihat lagi si hitam cepat itu guys. Tapi sekarang bedanya dia menyerang gua, ya terpaksa gua harus melawannya dari lubang jendela itu guys. Dan akhirnya ia pun tertidur guys. Kerja bagus. Dan setelah rintangan itu gua lewati satu persatu, gua pun menyelesaikan menutupi lubang yang ada di bawah lahan yang akan gua bangun guys. Dan seperti biasa dalam pembuatan rumah, gua akan membuat tiang atau pilar dari rumah itu dulu guys ya. Nah, tanpa gua sadari, pohon sakura gua udah tinggi aja guys. Emang sih agak menutupi bagian rumah petani, tapi kalau yang menutupinya ini indah, nggak apa-apa kali ya guys ya. Nah, di saat gua membuat pilar yang gua bangun, hari pun mulai gelap dan gua pun memilih untuk tidur dulu guys, dan melanjutkannya esok paginya. Dan keesokan paginya, setelah semua tiangnya berdiri, gua pun menghubungi satu sama lain tiangnya guys ya, dan menutupi bagian atasnya sebagai plafon rumah itu sendiri. Kerja bagus. Nah, walaupun cuaca yang tidak mendukung, gua pun tetap melanjutkannya guys, dan langsung membuat bagian atapnya. Nah, dikarenakan saat itu kayu coklat gua kurang, gua pun memilih untuk membuat dindingnya terlebih dahulu, sambil menunggu hari kembali gelap guys ya.
Nah, setelah gua membuat dinding, gua juga tidak lupa membuat penerangan agar mob tidak spawn di sini guys ya. Kerja bagus. Dan setelah pencahayaan sudah cukup dan hari pun sudah mulai gelap, dan gua memilih untuk tidur guys. Di hari 48 gua pun melanjutkan bagian atapnya. Namun persediaan kayu gua habis, dan gua pun melanjutkan perjalanan itu untuk mencari kayu. Namun karena saking jauhnya gua mencari kayu, hari pun lebih cepat gelap dan gua belum sampai di rumah. Dan saat itu gua membuat obor untuk mengurangi rasa takut di tengah hutan. Nah, di saat itu gua berlari sambil menancapkan obor di tanah. Namun sayangnya gua tidak menemukan jalan pulang dikarenakan jarak pandang gua dibatasi oleh gelapnya malam. Dan gua punya akal untuk menumpukkan tanah untuk membuat menara agar gua bisa melihat arah rumah gua. Namun hasilnya sia-sia guys. Dikarenakan rumah gua dikelilingi oleh pepohonan yang besar, jadinya cahaya di rumah gua tidak terlihat. Dan gua memutuskan menunggu pagi di sana. Dan di tengah malam gua pun melihat 2 ekor onta yang diikat dan seperti ditarik guys, tapi tidak ada orangnya. Nah, karena gua merasa penasaran, gua kalahkan ontanya dan akhirnya pemiliknya menunjukkan rupanya guys. Dan pagi pun tiba, gua memilih untuk kembali ke rumah dan melanjutkan pembuatan atap. Gua pun membuat atap sampai tengah malam, dan gua pun sampai disadari oleh 2 zombie. Nah, untuk mengurangi rasa ngantuk, gua pun ajak kedua zombie itu bermain gunting batu kertas. Dikarenakan gua tahu zombie hanya bisa mengeluarkan kertas, gua pun selalu mengeluarkan gunting agar gua menang tentunya guys ya. Nah, setelah 2 zombie itu kalah, gua pun lari ke rumah petani untuk tidur guys. Nah, di paginya itu gua dibanguni zombie yang kepanasan guys. Dan setelah gua turun dari rumah petani, gua disambut oleh tengkorak membawa panah dan laba-laba raksasa guys ya. Dan setelah itu gua merapikan sedikit bagian depan rumah gua guys. Dan tidak lupa juga gua buatkan pintu rumah. Dan bagian dalamnya yang sangat luas gua membagi menjadi 2 ruangan, yang dimana akan gua gunakan sebagai penyimpanan berbagai jenis kayu dan satunya akan gua pakai berbagai jenis batu. Dan hari pun kembali gelap dan gua pun memilih untuk tidur. Dan di hari ke-53 gua melakukan kegiatan berkebun guys, memanen padi, semangka, labu, dan kentang. Dan gak lupa juga gua setelah memanennya gua menanam kembali untuk gua panen di hari berikutnya.
Nah, setelah gua memanen dan menanam kembali, sisanya gua simpan di rumah petani dan menatanya hingga rapi guys. Kerja bagus. Dikarenakan gua berkebun seharian dan hari menunjukkan gelap, berarti malam akan tiba dan gua memilih untuk tidur. Nah, di keesokan harinya, di hari ke-54, gua memilih untuk mencari binatang untuk mengisi kandang baru yang ada di rumah penyimpanan batu dan kayu. Dan gua mencoba berjalan ke arah utara di pinggir pantai, dan gua menemukan 2 ayam dan gua pun membawanya ke rumah. Setelah sampai di rumah, kok ayam gua 1 ya? Dimana lagi satunya guys ya? Ternyata di sini dong dia ngumpet guys ya. Ayo sini kau. Kandangmu udah menunggu nih. Anak kecil, pulang saja. Nah, setelah sampai di kandang, ayamnya malah masuk ke dalam guys ya. Pak RT tolong Pak RT, gua tobat sembahyang, ampun. Dan gua pun langsung menutupinya dan akan gua ganti lagi nanti setelah gua punya kaca. Dan kandang satunya lagi akan aku pakai untuk domba guys. Nah, ini dombanya guys. Sini ayo pulang. Papa udah nyari kamu dari pagi. Kemana aja kamu? Gak pulang dari kemarin. Nah, pas perjalanan pulang, domba gua malah kayak gini guys. Coba lihat guys. Udah, sini cepet. Gak usah banyak gaya lu. Dan setelah sampai di kandangnya, gua menamai rumah ini rumah besar guys. Karena ukurannya lumayan besar guys ya. Dan binatang berikutnya gua mencari anjing guys. Nanti akan gua ajak untuk berpetualang. Dan gak lupa gua membawa kasur. Karena akan jarak yang kita tempuh lumayan jauh guys ya. Nah, akhirnya gua menemukan anjingnya guys. Namun sebelum gua sampai di rumah, harinya keburu gelap guys, dan gua memilih untuk tidur di tengah hutan. Dan di hari ke-56 saat gua bangun, ternyata gua masih dijaga sama 2 ekor anjing ini guys. Emang terbukti guys ya kalau anjing itu binatang yang setia kepada tuannya. Dan setelah gua sampai di rumah, gua mengajak kedua anjing itu ke kamar petani untuk mengambil pagar guys. Untuk nantinya gua ikat di depan kamar gua, agar di saat gua tidur, anjing-anjing ini tetap menjaga gua. Nah, itu dia perjalanan kita di episode keempat ini guys. Nah, untuk episode yang kelima, apa kalian punya ide? Kalau ada silahkan komentar di bawah ya guys. Dan satu yang sudah pasti gua buat di episode kelima adalah membuat rumah tambang guys, yang dimana rumah tambang ini akan berada di bawah tanah dan akan digunakan untuk mining. Nah, kalau kalian punya ide lain, silahkan komentar guys. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bila perlu kalian nyalakan loncengnya guys, agar kalian selalu dapat notifikasi
petualangan berikutnya guys ya. Karena video ini akan terus berlanjut guys, sampai kita membuat desa besar guys ya. Oke, thank you and see you next my video guys.